Jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Selama ini pengolahan CPO kebanyakan dikuasai oleh para pemodal besar, karena investasi yang diperlukan untuk membangun satu unit pabrik kelapa sawit membutuhkan modal yang tidak sedikit. Di samping itu, kapasitas pabrik skala besar kadang-kadang tidak cukup untuk melayani produksi petani kecil, karena prioritas diberikan kepada produksi dari perkebunan yang umumnya merupakan pemilik pabrik tersebut. Atas dasar masalah itu, maka kali ini kami akan memberikan informasi pengolahan kelapa sawit skala kecil yang mungkin bisa menginspirasi para petani serta pelaku usaha untuk mengembangkan pabrik minimalis di daerahnya masing-masing. Tahapan pertama adalah proses buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam keranjang memasak yang terbuat dari stainless steel. Buah yang dimuat akan dipindahkan dengan menggunakan troli, kemudian keranjang stainless steel secara opsional ditimbang dan kemudian diangkat dengan kerekan listrik dan dimuat ke dalam ketel uap boiler untuk direbus pada tekanan atmosfer untuk mengalirkan panas dalam bentuk energi kalor. Prinsip kerja boiler adalah memanaskan air hingga mencapai titik didihnya sehingga air berubah menjadi uap. Uap panas itulah yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk pemanasan crude oil agar tidak membeku, untuk proses produksi minyak kelapa sawit. Proses perebusan buah dilakukan selama 60-90 menit. Waktu proses yang cukup lama tersebut, akan mematangkan buah sampai ke lapisan bawah dan keranjang yang telah direbus dikirimkan ke bagian pemisahan brondolan dan tandan kosong dan dituangkan ke alat pemipil thresher dengan bantuan kerekan listrik. Proses pemisahan terjadi akibat tromol berputar pada sumbu mendatar yang membawa TBS ikut berputar sehingga membanting-banting TBS tersebut dan menyebabkan brondolan lepas dari tandannya. Pada bagian dalam dari pemipil, dipasang batang-batang besi perantara sehingga membentuk kisi-kisi yang memungkinkan brondolan keluar dari pemipil tersebut. Brondolan yang keluar dari bagian bawah pemipil dan ditampung oleh sebuah skru conveyor untuk dikirim ke bagian digesting dan pressing. Sementara, tandan janjang kosong keluar dari bagian belakang pemipil ditampung oleh elevator. Kemudian, hasil tersebut dikirim ke hopper untuk dijadikan pupuk janjang kosong. Brondolan yang telah terpisah dari stasiun pemisah atau thresher diangkut ke bagian pengadukan pencacahan digester. Alat yang digunakan untuk pengadukan dan pencacahan berupa sebuah tangki vertikal yang dilengkapi dengan lengan-lengan pencacahan di bagian dalamnya. Brondolan yang telah mengalami pencacahan dan keluar melalui bagian bawah digester sudah berupa bubur. Hasil cacahan tersebut langsung masuk ke alat pengempaan yang berada persis di bagian bawah digester. Pada pabrik kelapa sawit ini digunakan screw press sebagai alat pengempaan untuk memisahkan minyak dari daging buah. Proses pemisahan minyak terjadi akibat putaran skru mendesak bubur buah, sedangkan dari arah yang berlawanan tertahan oleh dinding. Skru dan selinding kon ini berada di dalam sebuah selubung baja yang disebut press cage, di mana dindingnya berlubang-lubang di seluruh permukaannya. Dengan demikian, minyak dari bubur buah yang terdesak ini akan keluar melalui lubang-lubang press cage, sedangkan ampasnya keluar melalui celah antara selinding kon dan press cage. Pada tahap ini serat dari brondolan pun masih berfungsi sebagai bahan bakar tungku sehingga tidak ada bagian kelapa sawit yang terbuang sia-sia. Kemudian peran dari water base merupakan kolam penampungan air sungai atau air hujan. Di kolam ini terjadi pengendapan lumpur. Bagian atas dari kolam ini relatif bersih dan dialirkan menuju clarifier tank untuk proses lebih lanjut. Clarifier tank adalah tangki pengendapan yang dilengkapi sekat-sekat. Di tempat inilah proses water treatment plant pabrik kelapa sawit dengan bahan kimia dimulai. Adapun bahan kimia yang dipakai adalah soda ash dan tawas. Soda ash atau natrium karbonate dengan rumus kimia AaCO3 berfungsi untuk mengatur pH di kisaran 6-7. Adapun tawas berfungsi sebagai koagulan, yaitu untuk mengumpalkan kotoran sehingga mengendap dalam dasar tangki. Dari clarifier tank, proses water treatment selanjutnya adalah deep sand filter.
Alat ini mengandung pasir halus untuk menyaring suspended solid. Untuk maintenance, backwash perlu dilakukan setiap hari, dari sand filler menuju water tower. Minyak mentah yang baru dipompakan keluar dari tangki dan belum diproses umumnya tidak begitu bermanfaat. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, minyak mentah tersebut harus diproses terlebih dahulu di dalam kilang minyak. Setiap bagian yang telah disebutkan tadi harus mendapat treatment dan pengawasan yang baik agar tidak menimbulkan masalah pada pabrik skala kecil. Salam sukses buat abang kakak yang sudah menonton video kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan jangan lupa bagi yang belum makan agar tenaganya bisa terisi kembali. Jaga kesehatan, sampai jumpa lagi.